juga. Nanti kalau Bang Novel masih ngomong ya silahkan, kalau saya masih ngomong ya silahkan, gitu aja lah, santai aja, masa gitu aja. Jangan terlalu kaku lah, kayak aturan anggota dewan aja kaku, harus gitu, ya apalagi. Enggak lah, enggak, tidak kaku. Karena nanti kan kalau udah lama-lama nanti kita dialog, kita masuk lebih dalam lagi. Nanti kita kadang-kadang tidak sadar kita langsung potong gitu loh bang. Oh kalau Makanya saya udah sadar pakai Bang. waktu, Yang nggak sadar tuh bisa jadi Bang Novel. Kalau saya sadar nggak mungkin lah. Tuh kan? Ya kan kata, kalau saya sadar, tenang aja, enggak lah. sadar saya. Karena saya kan orangnya kan gini loh. Saya kan Udah, orangnya daripada terlalu buang-buang sabar, waktu, sehingga nanti waktu daripada saya buang-buang nanti waktu. sedikit. Ya daripada buang-buang waktu, silakan Bang Novel narasikan di mana Yesus itu Allah, silakan. Nggak pakai waktu, maunya kan pakai waktu. Oke lah kalau begitu kita mainkan saja ya. Iya. Jadi begini teman-teman ya, dari dulu sampai sekarang loh, terpaksa saya harus akui, saya tidak pernah temukan teman-teman Muslim yang bisa ngapain apa ini, diterima apa ini? Ya terima aja, biar kayak tinju gitu di atas. Masa nggak ngerti sih? Betul, saya tidak pernah PK loh bang. Nah, kayak tinju kan? Nggak Nah, pernah udah pakai. keren kan? Keren kan? Ada birunya, ada merahnya, keren kan? Bagus nggak? Nah ini sama saya yang tiga ini apa? Sebentar dulu, saya mau tanya dulu. Yang Itu ini tetap sama layar ini kan itu. ada Tetap layar. Tetap layar. maksudnya penonton saya hanya 3 orang. Bukan, itu tetap tap layar. Yang tetap layar di tempatnya abang masih 5 sekarang. Atau Oke teman-teman, koin. silakan tetap layar ya teman-teman ya, tetap layar teman-teman Kristen lah tentunya lah ya. Karena kalau Muslim pasti tetap layar sama aku ya, tetap layar. Oke baik, begini bang. Nah, gimana? Saya berharap sekali kita memperdalam hal ini, bahwa Yesus itu adalah Allah semua orang, itu yang penting. Kenapa? Karena itu sudah terbukti bahwa Yesus itu adalah Allah semua orang. Buktinya itu dari apa yang dikerjakan oleh Yesus itu sendiri. Jadi ada satu pekerjaan-pekerjaan yang itu tidak bisa dikerjakan oleh manusia kecuali Allah itu sendiri. Dan itu memberikan pemahaman kepada seluruh umat manusia bahwa Yesus ini adalah Allah. Ya, itu yang pertama dulu. Jadi nanti kan poinnya atau apa pekerjaan-pekerjaan yang dilakukan atau yang dikerjakan oleh Yesus itu, sehingga itu menjadi bukti bahwa Yesus ini adalah Allah sepenuhnya. Dia disembah. Itu poin pertama dulu. Ya mantap bang, asik. Ya jadi dia disembah. Sebab kalau Yesus bukan Allah, dia tidak mungkin disembah. Dan pasti dia menolak ketika orang-orang itu menyembah dia. Dia pasti menolak. Faktanya dia tidak menolak. Nah itu silakan, mantap bang. Mantap, tepuk tangan dulu dong. Jadi Pak Novel ini kan meyakini Yesus itu Allah, betul ya Pak Novel ya? Betul ya Pak Novel ya? Iya betul ya. Amin amin. Ya, berarti Yesus yang adalah Allah ini kan ditombak, betul ya? Yesus Bantu yang dulu, kok banyak sekali pertanyaannya. Masa Yesus, masa Allah ditombak loh, gini loh, Pak Novel mengatakan Yesus yang adalah Allah. Ini kan Yesus adalah Allah, ya kan? Nah, Yesus yang adalah Allah ini kan ditombak di kayu salib, betul kan? Betul kan? Oleh yang namanya Longinus, kan gitu? Ya sampaikan aja dulu, nanti saya bantah. Lah iya, ini tak sampaikan Pak Novel. Jadi menurut Pak Novel teman-teman, ternyata Yesus itu Allah. Ternyata menurut Pak Novel, Yesus yang adalah Allah ini itu digantung di kayu salib. Ya, terus kemudian dibunuh, ditusuk, terus ditusuk oleh Longinus itu. Jadi saya barusan dengar ini sih, bahwasanya Allah itu ternyata bisa ditombak begitu sama Pak Novel.
saya barusan dengar ini gitu. Tapi nggak ada masalah sih bagi kami, Pak Nover. Itu kan keyakinan Bapak. Jadi kalau bagi keyakinan Anda ya karena Pak Novel kan sudah mengatakan sejak awal dulu teman-teman bahwasanya keyakinan yang diyakini oleh Pak Novel ini adalah menurut keyakinan akal tidak sehat atau akal sakit. Jadi kita terima itu. Kita terima karena Pak Novel sendiri mengatakan bahwa keyakinan Kristen ini bukan berasal dari logika. Betul ya Pak Novel ya? Iya betul, masa enggak kan gitu. Nah, silakan Pak Novel. Oke, baik. Jadi oke, thank you teman-teman. Walaupun kita tapi dalam apa namanya itu ya, dalam walaupun tajam-tajam sedikit serangannya, tetapi tetap kita menerima dengan baik gitu loh. Enggak tajam lah, santai aja. Masa tajam sih. Jadi begini teman-teman. Tadi saya mengatakan bahwa Yesus itu adalah Allah, ya Allah semua orang. Lalu kemudian dipahami bahwa Allah itu ditombak atau Allah itu disalibkan atau dibunuh. Tidak demikian juga pemahamannya. Karena kalau kita berkata bahwa Yesus itu adalah Allah, kita berbicara natur ilahi yang tidak terlihat oleh mata dan yang maha kuasa, yang maha ada, yang itu tidak bisa mati. Karena Allah itu adalah roh. Jadi dia adalah roh dan tidak bisa terlihat. Lalu bagaimana kemudian Allah itu bisa terlihat? Dia terlihat dalam natur manusia. Jadi natur manusia bukan natur ilahi. Manusia, Allah ya Allah. Jadi Yesus ini bagaimana? Dia adalah Allah sepenuhnya dan manusia sepenuhnya. Nah, ini yang menjadi poin penting untuk dipahami oleh teman-teman ya, teman-teman muslim. Jadi apakah Yesus itu mati? Yes, dia mati. Dia disalib, yes, dia mati. Dalam natur manusia semua itu terjadi. Mana Bang Ardian? Aman, santai aja. Aman aja kita. Lanjutkan dulu aja, katanya disuruh gantian. Giliran gantian hilang dikit dicari. Ini ada permintaan lagi ini. Iya, diklik ya aja biar ini loh, lihat. Loh kan. Nah, lanjut silakan. Santai aja. Kok jadi nol ya? Nol itu kembali ke awal, Pak Novel ini nggak ngerti. Nol itu kembali ke awal kita. Aku juga kembali ke awal nih. Tap layar ya teman-teman, tap layar silakan. Oke, tap layar ya teman-temanku semua. Nah, jadi begitu ya teman-teman ya yang sedang menyaksikan, dan juga kepada teman sahabat saya Bang Ardiansa, bahwasannya Yesus itu disalibkan, dia ditombak dalam natur manusia, bukan dalam natur ilahi. Nah, hal ini kalau tidak bisa dibedakan, maka pasti keliru. Artinya ketika kami mengatakan bahwa Yesus itu disalibkan, maka dipahami bahwa Allah itu disalibkan. Padahal kita tetap konsisten ya kan, bahwa Allah itu adalah roh, itu tidak bisa terlihat. Ya seperti itu tadi ya. Silakan Bang. Oke, jadi saya tadi sebenarnya udah dapat poinnya sih Pak Nover. Ketika Pak Nover mengatakan Yesus itu adalah Allah, oke, Yesus itu adalah Allah menurut Pak Nover kan begitu kan. Nah kemudian yang digantung di tiang kayu salib itu Yesus yang adalah Allah atau Yesus yang bukan Allah? Coba saya tanya dulu Pak Nover. Yang digantung di tiang kayu salib itu, ya manusia. Sabar. Pertanyaan saya bukan itu. Pertanyaan saya adalah yang digantung di tiang kayu salib itu apakah Yesus yang adalah Allah atau Yesus yang bukanlah Allah? Yang mana? Yesus yang adalah manusia dan bukan Allah. Saya ulang Pak Nover, saya ulang ya. Yang digantung di tiang kayu salib, kan tadi Pak Nover mengatakan Yesus adalah Allah. Sekarang saya tanya ke Pak Nover, ya kan? Nah, yang digantung di tiang kayu salib itu apakah Yesus yang adalah Allah atau Yesus yang bukanlah Allah? Yang mana? Yesus yang adalah manusia, karena Yesus itu manusia sepenuhnya. Saya nggak tanya manusia Pak Nover. Iya, tapi dulu Bang, dulu deh. Yesus itu kan gini Bang, Yesus itu manusia sepenuhnya. Ya loh, ini loh, dia juga adalah Allah sepenuhnya, manusia sepenuhnya, Allah sepenuhnya.
Oke, Jadi berarti yang digantung ini yang itulah manusia. yang disalibkan. Berarti kesimpulannya, Oh, iya yang dong, nggak mungkin berarti Allah. kesimpulannya yang digantung di tiang kayu salib ini adalah Yesus yang bukanlah Allah, betul? Ya jelas. Oke, Dia gitu bukan dong. Allah. Oke, baik. Ya kan, Oke, baik. Iya, manusianya bukan Allah, Bang, betul. Iya, kita Sepakat. sepakat dulu bahwasanya yang digantung di tiang kayu salib adalah Yesus yang bukanlah Allah, betul? Iya, Betul. manusianya bukan Allah. Loh lah iya, Manusianya bukan Allah. Loh lah iya, Itu loh. Loh lah iya Bang Nover, yang digantung di tiang kayu salib adalah Yesus yang bukanlah Allah, betul? Jadi begini loh, Bang Ardiansa, sebentar. Bentar. Begini nih. Ketawa dulu. Sabar dulu. Gini. Iya, gimana? Udah. Gini ya. Iya. Artinya saya bahas sekali ya, teman-teman, kalau kita membahas Yesus ini adalah Allah dunia manusia dunia, dalam proses untuk mendalaminya jangan kemudian kita merangkai narasi kita seolah-olah dia bukan Allah. Karena Yesus adalah Allah, Yesus adalah manusia. Yesus disalibkan. Apakah yang disalibkan itu bukan Allah? Jelas, yang disalibkan itu adalah manusia, bukan kealahannya. Oke, berarti Bahwa kesimpulannya Yesus itu adalah Allah. Itu Berarti tidak bisa kesimpulan- disalibkan Ya. karena Allah itu kan roh. Ya, berarti kesimpulannya yang digantung di tiang kayu salib adalah Yesus yang bukanlah Allah, betul? Manusianya kan bukan Allah, bro. Loh lah iya, Kan Bang. tadi saya udah bilang. Kan udah Jadi betul yang kan? disalib itu, ya, yang disalib itu kan manusia. Yesus yang bukanlah Allah yang disalib, betul? Lo betul nggak? Yesus itu ya disalibkan dalam natur manusianya. Lah, natur Bukan manusia. berarti dia bukan Allah. Lah iya, berarti betul. Saya ngomong betul kan? Kalau bukan Allah berarti betul. Betul? Iya, natur manusianya. Lah ya Allah, sudah. betul. Lah ya sudah, berarti Ya udah, kesimpulannya. ya. Jadi Jadi kesimpulannya manusianya bukan Allah. Ya. Kesimpulannya Jadi begitu. kesimpulannya yang digantung di tiang kayu salib adalah Yesus yang bukanlah Natur Allah. manusianya. Loh lah iya, dengan kata lain, natur manusia ini bukanlah Allah, betul? Yes. Nah, Itu dari tadi. Natur Iya, manusia oke. Yesus bukan Allah. Nah, oke, pertanyaan saya sekarang, Yesus yang bukan Allah ini, saya nggak bertanya yang Yesus adalah Allah ya, nggak, saya nggak tanya itu. Saya bertanya Yesus yang bukan Allah ini, apakah dia Mas, kenapa Mas Ardiansa berkata bahwa Yesus yang bukan Allah? Kenapa sih? Padahal Loh, karena tadi kan yang- kita udah berkata, udah sepakat ya kan, bahwa Yesus itu adalah Allah, Yesus itu manusia itu. yang disalib? Sebentar, yang disalib ini, tunggu, saya tanya ya, kan begini Bang, begini. Ya, santai. Ini kan Ardiansa, Yes. betul? Berapa natur? Kalau istilah santai dulu. Iya, ini kan Bang Ardiansa itu berapa natur? Santai dulu. Iya, Bang Ardiansa Dengan analogi saya dulu, Pak Nover. Ini kan Oke. Ardiansa. Oke. Nah, Betul. Pak Nover ini apakah A Ardiansa, B bukan Ardiansa? Bukan. Lah, ya sudah. Bukan Ardiansa. Berarti hanya ada dua. Yang pertama Ardiansah. Iya. Yang pertama Ardiansah, yang kedua bukan Ardiansah, betul? Betul? Iya. Lanjut. Asik. Nah, sekarang kita ke Allah. Yang pertama Yesus adalah Allah. Yang kedua, lawan kata Yesus adalah Allah. Lawan katanya apa? Yesus bukanlah Allah, betul? Betul? Lawan katanya, betul? Iya. Pertanyaan saya, yang digantung di tiang kayu salib ini, apakah A, Yesus yang adalah Allah, atau B, Yesus yang bukanlah Allah? Yang A atau B?
macet. Sudah? Enggak macet. Iya, enggak macet. Enggak macet. Iya. Belum. Iya, belum. Saya tunggu narasinya. Silakan. Dianu dulu Pak, ditekan dulu Pak itu Pak. Oke, jadi begini, teman-teman. Tekan dulu itunya, tekan Oke, dulu itu. bentar ya. Tekan dulu. Itunya tekan dulu. Eh, Nah, oke, silakan Iya, Pak Novel. Ya. Teman-teman tetap layar ya. Oke, jadi begini. Jangan lupa. Oke. Analogi yang Bang Ardian saya sampaikan itu tadi itu tidak menggambarkan bagaimana ini. Udah. Oke. Udah langsung. Bertulisnya. Langsung aja Pak. Silakan. Oke, teman-teman ya. Bang Ardian berikan analogi. Analoginya itu pemahaman umum ya secara logika sebagaimana mestinya ya di dalam hidup sehari. Artinya kalau Allah ya Allah, kalau bukan Allah ya bukan Allah, kan begitu. Boleh, sudah. Betul berarti saya. Analogi seperti itu tadi ya. Analogi yang seperti itu tadi ketika kita membawanya untuk menjadi modal dalam memahami seperti apakah Yesus Kristus itu, maka kita tidak nyampai. Loh, kok? Itu tidak membawa kita pada pengenalan yang utuh. Dia tidak nyampe pemahaman kita dalam pengenalan yang utuh seperti apakah Yesus itu. Karena kalau manusia itu tadi, dia adalah satu natur. Saya manusia. Ya, saya Nover ini, Bang Ardiansa juga ya manusia. Berapa natur kita? Ada 2 natur, tapi kita terpisah, kita beda pribadi. Ya kan? Kita sedang berdialog 2 pribadi. Iya, artinya natur manusia dengan natur manusia. Sekarang kan kita sama-sama manusia. Ya, pertanyaan saya ini selain Bang Nover. bener Bang. Oh ya, silakan. Oke, terima kasih ya Bang ya. Jadi hal ini kemudian kalau kita menggunakan pemahaman seperti ini untuk mencoba untuk mengenal Yesus itu, tidak bisa seperti itu. Ya makanya kegagalan itu selalu terjadi teman-teman. Makanya dari awal tadi saya sampaikan bahwa Yesus ini manusia sepenuhnya, berarti dia mempunyai natur manusia. Natur manusia itulah yang terlihat. Dan dia juga atau Yesus ini adalah Allah sepenuhnya. Jadi natur keilahiannya itu ya, itu tidak terlihat. Itu tidak terwujud. Ya kan? Buru-buru mau diselipkan. Disentuh saja nggak bisa kan begitu. Jadi istilahnya nggak bisa lah karena itu tidak terwujud. Jadi tidak bisa kita mengatakan. Sabar dulu. Jangan panjang-panjang dong. Kok terlalu panjang? Lebih panjang tadi Bang Ardian siapa? Ya, Enggak lah. ini Enak aja. enggak lah. Sedikit lagi. Jadi makanya tadi teman-teman ya. Jadi saya selalu konsisten ya ketika saya berkata bahwa Yesus itu disalibkan dalam natur manusianya. Nah, yang disalibkan itu Allah atau bukan? Nah, kalau dibingkai dalam pertanyaan seperti itu, maka kita sedang membicarakan yang adalah manusia yang bukan Allah. Ya, sudah. Nah, Ya, berarti sebetulnya yang disalib di samping Tuhan Yesus itu kan ya, mereka hanya manusia ya kan? Katakanlah di samping Tuhan Yesus yang disalibkan itu kan manusia biasa, katakanlah Oke, Pak Novel, namanya jangan terlalu panjang, Pak, biar contohnya. seru, Pak. Pak, Contohnya. jangan terlalu panjang biar seru. Enggak seru kalau terlalu panjang. Sebentar lagi, sedikit lagi nih Pak. Enggak seru. Contohnya kan di samping Yesus. Bapak udah 5 menit lebih loh. silakan. Nah, oke, Silakan. sekarang saya Oke, tanya, baik. Pak Nover, yang disalib di sampingnya Yesus sebelah kiri, itu apakah malah Mimi? Lihat sini Pak Nover. Ya, Pak Nover, yang disalib di samping Yesus sebelah kiri, itu apakah dia A, Allah, B, bukan Allah? Yang sebelah kirinya Yesus. Bukan Allah. Oke, yang kanannya Yesus Allah bukan? Bukan juga. Nah, yang tengah Yesusnya Allah bukan yang disalib itu? Dia adalah manusia sepenuhnya dan Allah sepenuhnya. Nah,
Ayo. Oke. Saya ulang ya. Saya Iya. ulang. Sebelah Monggo. kirinya bukan Allah, betul? Betul? Iya, Sebelah betul, kanan, Pak sebelah kanannya bukan Allah juga, betul? Betul, Pak De. Yang tengah Yesus sendiri bukan Allah, betul? Pertanyaan yang sama diulang-ulang, teman-teman. Loh, tunggu. Pak Nover mengatakan Allah tidak bisa disalib, betul? Kenapa tidak bisa disalib? Alasannya tadi saya Loh, sampaikan. lah iya apa? karena nggak kelihatan kan gitu. Bukan udah kelihatan. Oh, berarti kelihatan. Karena roh. Karena itu kan nggak kelihatan. Gini loh, Bang. Yang tidak kelihatan itu bisa saja karena dia tidak ada di situ sehingga tidak kelihatan, kan begitu. Misalnya kan Bang Ardiansa sekarang punya mobil, kelihatan nggak di sini? Tidak kelihatan kan? Jadi tidak kelihatan bukan berarti tidak ada Oke. wujudnya. Ini sebelah Tetapi kiri. kalau Ini Allah, sebelah kiri itu Yesus. tidak terlihat Santai. karena memang adalah roh. Santai. Ini sebelah kiri Yesus. Ya. Ini sebelah kanan Yesus. Ini sebelah kiri, ini sebelah kanan. Iya. Yang ini, Iya. nah yang ini Yesus. Yesus. Pertanyaan saya simpel. Yang ini Allah bukan? Yang ini. Yang mana? Ini. Ya, iya bukan dong. Bukan, simple, cepet dia jawab bukannya langsung Bisu. nggak pakai manusia segala. Ini bukan, intinya kesimpulannya bukan Allah. Oke, yang sebelah Itu sini kan Allah. bisu. Ya, yang sebelah kanan ini Allah atau bukan Allah? Itu sendok plastik. Ya Sendok Allah, plastik. jangan gitulah. Ini kan perumpamaan. Gimana sih Pak Nover? Oke, saya ulang Ya, ya. bukan. Saya ulang. Tadi kan udah jauh, Bang. Bukan. Saya ulang. Ini sebelah kiri Yesus, Iya. misal ya, ini perumpamaan ini Yesus, yang ini sebelah kanan Yesus. Pertanyaan saya, yang ini sebelah kiri Yesus apakah Allah atau bukan Allah? Bukan Allah dan Langsung udah. Udah cukup, jangan panjang-panjang. Adalah manusia. Jangan panjang-panjang, bukan Allah. Iya. Sepakat? Oke. Yang sebelah kanan ini Allah atau bukan Allah? Ya. Bukan Allah. Oke, yang tengah Allah atau bukan Allah? Yang tengah Allah atau bukan Yang di Allah? tengah Allah atau bukan? manusia. Yang Allah atau disalibkan. bukan? Allah atau bukan? Iya. Allah atau bukan? Iya, manusia. Iya Allah atau bukan Manusia, ini? Bang. Yang manusia ini Allah atau bukan? Manusia. Iya, Allah atau bukan? Manusia. Iya manusia ini. Saya tanya ke Pak Nover, manusia Iya. Yesus ini, dengerin dulu dong. Manusia Yesus ini Allah atau Iya. bukan? Manusia. Iya, manusia Yesus ini Allah atau bukan, kesimpulan akhirnya. Manusia. Allah ya Allah. Oh, berarti Jadi bukan itu Allah. manusia. Jawabannya Berarti manusia. bukan Allah. Berarti bukan Allah. Manusia itu bukan Allah. Ah, ya sudah. Berarti yang disalib di sini bukan Allah, yang disalib di sini bukan Allah, yang disalib di tengah Iya. juga bukan Allah, betul? Iya dong. Allah Ah, ya nggak sudah. pernah disalib. Stop. Berarti ketika disalib Yesus bukan Allah, betul? Yang disalib manusia. Manusia kan bukan Allah, betul? Iya. Jadi begini. Begitu keadaan saya. Iya, ya sudah. Kita nggak ada Begini, masalah, Pak. sebentar, Ternyata santai dulu. Saya belum selesai kok. Nggak apa-apa. Santai dulu. Saya belum selesai, Pak Nover. Saya belum selesai. Baik kok. Silakan. Jadi Pak Nover sudah mengakui, teman-teman, yang sebelah kiri ini yang disalib bukan Allah, yang sebelah kanan ini yang disalib bukan Allah, yang di tengah yang disalib juga bukan Allah. Jadi pada saat proses penyaliban ini ketiga-tiganya bukan Allah. Gitu. Sepakat Pak Nover, ketiga-tiganya bukan Allah. Sepakat? Sepakat? Pak Nover? Ketiga-tiganya bukan Allah. Dalam keadaannya sebagai manusia. Iya, pertanyaan saya, ketiga-tiganya apakah Allah atau ketiga-tiganya yang disalib bukanlah Allah? Ya
bukan ketiga-tiganya Allah. Oh ya sudah, berarti Bukan ketiga-tiganya Allah, tetapi Yesus itu. Loh, enggak. Saya tanya ketiganya ini loh. Yesus Pertanyaan itu saya. dalam keadaan sebagai manusia, bukan Iya, dalam keadaan pertanyaan sebagai- saya, Pak Nover, apakah yang disalib ini ketiga-tiganya Allah atau ketiga-tiganya bukan Allah? Tiga-tiganya bukan Allah yang Ya disalib. sudah, oke, berarti Yesus bukan Allah. Oh iya. Iya kan? Iya. Udah, sekarang saya ya. Udah, Sudah, sekarang Pak Novel saya sudah ya. mengakui Saya ternyata sekarang. yang disalib bukan Allah, nggak apa-apa. Hmm. Udah terjawab, teman-teman. Selesai diskusinya. Yesus bukan Allah ternyata. Bentar dulu. Bentar, Lu belum kok selesai dibantah? diskusinya. Iya. Ini, silakan. Kita begini teman-teman, supaya teman-teman juga jangan saya dianggap bahwa saya berasumsi dalam mempertahankan argumen saya. Jadi kan ada dasarnya kan begitu. Jadi sekarang saya kasih dasarnya bahwa memang Yesus itu adalah manusia, manusia sepenuhnya dan Allah sepenuhnya. Dia disalibkan dan dia mati dalam keadaannya sebagai manusia, bukan berarti dia bukan Allah, karena Allah itu tidak pernah mati. Nah sekarang saya mengajak teman-teman untuk membuka satu ayat di dalam 1 Petrus 3 ayat 18. Pengertian seperti udah hafal ini ya. 1 Petrus 3 ayat 18 saya baca kepada kita teman-teman. Sebab juga Kristus telah mati sekali untuk segala dosa kita. Ia yang benar untuk orang-orang yang tidak benar, supaya ia membawa kita kepada Allah. Ia yang telah dibunuh. Nah ini yang perlu saya tekankan teman ya. Ia yang telah dibunuh dalam keadaannya sebagai manusia. Nah hal ini ditekankan secara khusus. Keadaannya sebagai manusia. Kenapa mesti dikatakan begitu? Dia dibunuh dalam keadaannya sebagai manusia. Karena orang kalau mati, orang itu mati dalam keadaannya sebagai manusia. Jadi pertanyaan besar, kalau misalnya ada orang biasa mati, orang itu mati dalam keadaan manusia, kan pasti pertanyaannya penting itu. Kenapa emangnya dia bukan manusia? Ya orang itu mati ya manusia, ya mati dalam keadaannya manusia. Kenapa Iya. mesti ada Bukan Allah, kan begitu. Nah, Iya, yang mati bukan Allah, kan? Hal itu, ya bentar dulu Bang. Iya, Sabar yang dulu. mati. Artinya Iya. Ya kalau kan saya di tambahin dalam tadi. 1 Petrus 3 Petrus 3 ayat 18 ini dikatakan bahwa Yesus itu dibunuh ya dan mati dalam keadaannya sebagai manusia. Ini menunjukkan bahwa dia bukan hanya manusia, dia juga adalah Allah. Dan dalam keadaannya sebagai manusia itulah yang menjadi titik fokus kita. Kita berkata Yesus mati. Dalam kemanusiaannya yang menjadi titik fokus kita mengatakan Yesus ditombak. Ya, keilahiannya tidak pernah. Artinya kalau Yesus mati dalam keadaannya sebagai manusia, bukan berarti Yesus bukan Allah. Dia memang Allah sepenuhnya. Karena sebelum dia mati dan sesudah dia mati, sudah dia membuktikan bahwa dia adalah Allah. Bukti bahwa dia adalah Allah sebelum dia mati, dia disembah. Bukti bahwa dia adalah Allah setelah dia mati, dia bangkit. Nggak ada yang bisa bangkit. Oh, panjang kali, Bang. Nggak ada manusia yang bangkit kalau mati kecuali Allah itu sendiri. Silakan, Bang Ardiansyah. Ada yang bangkit, ada yang mati, yang bangkit selain Yesus ada. Pak Novel nggak pernah baca Bible? Ada. Kan? Aduh, Iya. ngelek, Iya, ngelek, no, Pak Novel iya. ngelek. Bukan Pak Novel ngelek, Pak Novel ngelek ini, Pak Novel ini. Pak Novel, halo, oi. Sama saya enggak sih? Oke, suara saya kedengeran nggak? Halo? Suara saya kedengeran Kedengaran. nggak? Oke, baik. Kedengaran? Bapak mengira, Bapak menyangka bahwa saya yang bangkit dari kematian itu hanya Yesus, betul? Iya. Betul. Yohanes Pembaptis bangkit nggak? Enggak ada Yohanes Pembaptis bangkit. Baca Markus 6 ayat 16, baca, silakan. Silakan. Markus 6 ayat 16. Silakan.
Nggak pernah baca Bible ini loh, Pak Novel. Gimana lah Bapak ini? Enggak pernah. Yohanes Pembaptis kok bangkit. Mana? Dibaca Markus dulu 6 ayat. Markus 6 nomor 16, silakan. Oke. Oh, bukan dia. Itu Yohanes yang sudah kupenggal kepalanya dan yang bangkit lagi. Ya. Bangkit lagi dalam arti akan bangkit, bukan dalam arti sudah bangkit. Enggak ada akan. Ya ampun. Yang telah di situ tertulis telah enggak? Yang bangkit lagi itu Iya, yang telah. bangkit Bukan ya, telah maksud saya bangkit, begini, telah yang dibunuh, telah bangkit dipenggal. lagi, ya, yang telah dipenggal dan yang bangkit lagi. Pertanyaan saya, yang bangkit lagi itu siapa? Siapa? Siapa yang bangkit lagi? Artinya akan bangkit. Wah, Artinya akan bangkit. Enggak, jangan ditambahin. Jangan. Coba dibaca dulu. Yang bangkit lagi, pertanyaan saya, siapa yang bangkit lagi di situ, Pak? Sebentar, kita baca dari ayat 14, Mas. Ya, Pak Novel ini berbohong, Bang. Ini tak kasih ayatnya ya. Enggak, Pak kalau Novel kita itu, membaca Pak Novel ini secara berbohong. keseluruhan kan kita mendapat kebenarannya. Itulah teman-teman. Nggak mau membaca seluruh. Ya udah, keseluruhan. silakan Nanti- baca. Nih saya bacakan dari awal ya. Saya bacakan dari awal nih. Yohanes Pembaptis dibunuh nih. Dari ayat 14. Raja Herodes juga mendengar tentang Yesus sebab namanya sudah terkenal dan orang mengatakan Yohanes Pembaptis sudah bangkit dari antara orang mati dan itulah sebabnya kuasa-kuasa itu bekerja di dalam dia. Ayat 15-nya berkata begini, yang lain mengatakan dia itu Elia, yang lain lagi mengatakan dia itu seorang nabi, sama seperti nabi-nabi yang dahulu. Ayat 16-nya, waktu Herodes mendengar hal itu, ia berkata, bukan, dia itu Yohanes yang sudah kupenggal kepalanya dan yang bangkit lagi. Jedar. Siapa yang berkata? Siapa yang berkata? Siapa yang berkata, Mas? Herodes. Itu perkataan Herodes, dugaan Herodes, bukan Lu kok berarti dugaan? Sekarang saya tanya. Baik. Sekarang saya tanya. Misal begini, santai dulu. Pak, yang membunuh Herodes, yang membunuh Yohanes Pembaptis siapa? Herodes. Berarti berarti statement ini statement ini keluar dari mulut sang pembunuh, betul? Begini, Mas. Enggak, Kasih saya tunggu, waktu. dijawab dulu. Saya waktu untuk Santai, menjelaskan. dijawab dulu. Berarti statement ini adalah keluar dari orang yang membunuh Yohanes Pembaptis itu sendiri, yaitu Herodes, betul? Ya, sebentar, kasih saya Santai kesempatan dulu, untuk kan dijawab dulu. memberikan Santai Pak, dijawab dulu. Saya tunggu dulu, jangan gitu Pak. Jangan Ya, gitu waktu Pak. saya juga harus ada dong untuk Iya, menjelaskan. Ya dijawab dulu betul atau salah gitu loh. Pertanyaan saya gini. Iya, saya jawab. Kasih saya Enggak, waktu untuk pertanyaan menjelaskan. saya, yang membunuh Yohanes Pembaptis adalah Herodes, betul? Iya, betul. Jadi yang tahu siapa yang dibunuh itu siapa? Herodes atau orang lain? Herodes tahu bahwa Berarti- dia yang membunuh. Nah, berarti Karena dia yang memberi perintah. Berarti Herodes ini yang membunuh dirinya sendiri, yang membunuh Yohanes Pembaptis dan yang telah bersaksi bahwasanya Herodes lah yang membunuh dan Herodes lah yang membunuh Yohanes Pembaptis dan dia bangkit lagi, betul? Itu kesaksian dari Herodes, betul? Betul atau salah? Jawab dulu. Betul atau salah? Sebenarnya gini, teman-teman. Jawab dulu. Saya Jawab dulu, jangan gitu lah Pak Novel. saya sekarang, Bang, ya. Iya, jawab betul Waktu atau saya salahnya tahu juga dulu. dulu. Oke. Betul atau salah dijawab dulu, Iya. lalu silakan. Betul atau salah? Iya, sekarang waktu saya. Iya, betul Boleh? atau salah? Saya Iya, kasih waktu Bapak. Betul atau saya- salah? Saya bicara sekarang ya. Coba. Iya, silakan. Oke, Betul atau salah, Pak? Thank you. Ya, oke. Jadi begini, teman-teman. Enggak ya. dijawab. Saya mengakui apa yang dikatakan oleh Alkitab. Artinya kalau kita memahami konteks ini, Yohanes Pembaptis dibunuh, ya. Kalau kita membaca dari ayat 14 itu tadi, itu sudah jelas apa maksud dari ayat itu. Pertama, di ayat 14, Raja Herodes juga mendengar tentang Yesus. Jadi dia
dia mendengar tentang Yesus, sebab namanya sudah terkenal dan orang mengatakan. Jadi orang itu siapa kan tidak ditulis siapa namanya di sini. Jadi ada orang yang mengatakan Yesus itu Yohanes Pembaptis. Dan itu kan dugaan-dugaan mereka. Karena mereka belum tahu siapa Yesus yang sebenarnya. Sehingga mereka menduga oh dia itu Yohanes Pembaptis. Jadi mereka malah mengatakan itu Yohanes Pembaptis sudah bangkit dari antara orang mati. Dan itulah sebabnya kuasa-kuasa itu bekerja di dalam dia. Karena mereka percaya bahwa Yohanes Pembaptis itu kan nabi, pasti ada kuasa diberikan kepadanya oleh Allah. Jadi ketika Yesus juga melakukan mujizat, mereka mengira itu adalah Yohanes Pembaptis itu yang sudah bangkit. Padahal bukan, itu kan dugaan orang. Itu bukan menjadi standar kebenaran. Ayat 15-nya. Yang lain mengatakan, nah ini loh, yang lain lagi. Jadi bukan hanya satu orang. Yang lain itu belum tentu orang percaya juga. Jadi yang jelasnya ada yang lain yang mengatakan dia itu Elia. Oke. Yang lain lagi mengatakan dia itu seorang nabi, sama seperti nabi-nabi yang dahulu. Jadi ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis, ada yang mengatakan nabi-nabi Elia. Kan dari situ sebenarnya kita udah melihat bahwa ini hanya merupakan dugaan-dugaan. Lalu Ya, kemudian konfirmasi kita menarik. Lalu dikonfirmasi nggak sama Herodes, Pak? Dikonfirmasi nggak sama Herodes? Sebentar dulu, belum selesai, Pak. Iya, jawab dulu. Iya, dijawab dulu. Itu dikonfirmasi nggak sama Herodes? Jadi oke. Ya, dikonfirmasi Makanya nggak? ketika hal itu teman-teman, kita sampai di ayat 14 ya Bang Ardiansa ya. Di ayat 14-nya. Waktu Herodes mendengar hal itu, apa yang didengar oleh Herodes? Pernyataan atau kata-kata orang itu yang mengatakan dia itu nabi, dia itu Yohanes Pembaptis. Jadi ketika Herodes mendengar semua itu, Salah. ya, ia berkata bukan dia itu Yohanes yang sudah kupenggal kepalanya dan bangkit lagi. Ya kan? Jadi ini dalam bentuk pertanyaan sebenarnya, atau semacam dugaan-dugaan. Nggak ada. Begitu. Nggak ada, Pak. Di situ nggak ada dugaan, Pak. Sekarang saya tanya, Pak. Tunggu dari ayat 14 ini, pelan-pelan Pak. kita. Pelan-pelan. Kita konfirmasi dulu, Pak. Herodes itu memberikan konfirmasi nggak? Di situ memberikan konfirmasi nggak? Menurut orang-orang, kita baca ya dari ayat 14. Dari ayat 14, sebentar. Dari ayat 14 kan orang-orang mengatakan bahwasanya itu Yohanes Pembaptis, orang-orang, betul? Ayat 14. Ayat 15-nya orang-orang mengatakan oh dia itu Elia. Terus ada lagi yang mengatakan oh dia itu nabi, betul? Betul? Ya, lanjut. Kemudian pernyataan orang-orang itu ditolak nggak sama, dikonfirmasi nggak sama Herodes? Dikonfirmasi nggak? Dikonfirmasi Baca ayat 16-nya, Bang. Iya, Ayat 16 ya, iya, jelas. santai dulu, sedikit loh, pelan-pelan kan dari 14, 15, 16, kan begitu kan? 14, 15, 16, kita ke 15, setelah, pada saat ke 15 itu kan mereka orang-orang mengatakan di situ siapa ini? Elia, dan juga orang-orang lain mengatakan dia itu nabi, betul nggak? Di ayat 16-nya itu dikonfirmasi nggak sama Herodes? Dikonfirmasi nggak? Bukan, dia itu Yohanes, betul nggak? Itu konfirmasi bukan? Macet. Itu konfirmasi bukan? Santai, dijawab dulu dong. Pak Novel nggak pernah jawab pertanyaan saya sih, nggak asik dijawab dulu lah. Begini, Bang Ardiansa membuka pertanyaan sesuka-sukanya Bang Ardiansa. Jadi Sebentar Pak Novel, mau jawab itu. Pak. Sebentar. Saya ingin tanya kepada Bapak. Kata bukan di situ, kata bukan itu bentuk klarifikasi nggak? Bentuk konfirmasi nggak? Bentuk konfirmasi nggak? Coba saya tanya. Bentuk konfirmasi bukan itu? Sebentar. Ini. Sebentar. Apalah ini Pak Novel ini nggak Saya diskusinya. kalau berdialog ini loh Bang Ardiansa. Saya kalau berdialog itu saya jujur Bang. Kalau jujur Artinya saya dijawab tidak konfirmasi bukan. Saya tidak pernah menyiapkan pertanyaan-pertanyaan sesuai dengan yang saya mau untuk mendapatkan jawaban-jawaban yang saya mau juga. Loh, yang namanya dialog tujuan itu, saya Pak. dalam mempelajari, karena tujuan saya dalam mempelajari Alkitab maupun itu untuk mencari kebenaran seperti apa, Ya. bukan memaksakan kebenaran saya di dalamnya. Oke, Jadi gantian sekarang ngomongnya. Pak Aryansa, kalau kita Gantian terlihat ngomongnya, di dalam Pak. ayat 14,
Gantian Iya, ngomongnya saya kan kan. Bapak udah ngomong, saya ngomong dulu. Kalau memang Pak Novel loh, Dari tadi belum ngomong saya. Gantian gantian. dong. Bapak tadi mengatakan kalau memang berdialog itu harus jujur. Nah, sekarang saya bertanya kepada Bapak, yang namanya dialog itu, pertanyaan itu muncul dari lawan diskusinya, wajar nggak? Wajar nggak? Wajar nggak? Wajar nggak? Pertanyaan itu, Loh, kenapa nggak pertanyaan jawab? itu Dijawab dulu Iya, iya. dong. Santai Seseorang dulu. kalau bertanya itu Kenapa? karena dia Kenapa sudah kok? ada jawaban atau karena dia belum ada jawaban? Biasanya Kenapa kok? seperti apa? Kenapa kok gini Pak? Sebentar. Kenapa kok setiap kali saya bertanya betul atau Iya, enggak itu loh, itu teman-teman. Pak Novel itu nggak pernah menjawab betul atau enggak gitu loh. Kenapa nggak pernah Oke lah. begitu? Kenapa nggak pernah begitu Pak? Padahal pertanyaan simpel, Iya. betul atau enggak? Betul Bang Ardi, salah Bang Ardi, kan cukup begitu. Jadi lawan diskusi ini jadi lega gitu loh Pak. Ketika bertanya, Pak Novel sudah makan apa belum? Pak Novel sudah makan apa belum? Sudah Bang Ardi, belum Bang Ardi. Itu kan gitu enak kan. Sekarang saya pertanyaan simpel. Di situ ada kata waktu Herodes mendengar hal itu adalah ada Yeah. orang-orang yang mengatakan Yohanes Pembaptis, ada orang-orang yang mengatakan Elia, ada orang-orang yang mengatakan dia itu seorang nabi. Kemudian disangkal sama siapa? Sama Herodes. Betul. Dengan Enggak ada dia sama. santai dulu, dengan menggunakan kata bukan. Menurut Bapak definisi bukan itu apa? Coba saya tanya. Definisi Di mana bukan ada kata adalah- bukan di sini? Loh, itu Di mana coba, ada kata bukan? coba dibaca. Markus 6:16. Ayat Coba. 16. Coba. Oh iya ada. Lanjut. Ada. Apa definisi kata Ya, bukan? betul. Coba kasih tahu saya. Bukan itu apa? Ya, artinya dia tidak membenarkan kata orang. Gimana? Artinya dia tidak membenarkan perkataan orang. Oke, itu Bahwa penyangkalan ya. Itu bahwa penyangkalan itu- penyangkalan dari Herodes, betul, kepada Pernyataan orang statement itu, orang iya. lain. Ya, Ya, penyangkalan memang, kan. memang betul itu. Artinya penyangkalan, Herodes kan? itu menyangkalin Ya, perkataan oke, orang santai. bahwa itu adalah Ya, Yohanes santai. Pembaptis, Loh, bahwa itu adalah Elia. Santai dulu, bahwa itu santai dulu. adalah, Santai Nabi. dulu. Jangan Iya, diteruskan. dia Pak. menyangkalin Gantian itu. ngomongnya, jangan diteruskan, Pak. Jangan diteruskan. Iya, Sabar. makanya inilah. Santai Makanya dari dulu, tadi Pak. saya bilang, santai dulu, Pak. Santai dulu, Pak. Ketika Yohanes setelah mengatakan bukan, kemudian ada tanda koma di situ. Iya. Setelah tanda Ya, koma, tanda koma. ada klarifikasi nggak dari Yohanes, dari Herodes? Dia Ada itu klarifikasi nggak? Yohanes setelah tanda koma, dia itu Ya. Yohanes yang sudah kupenggal. Kepalanya, Iya, Herodes kan yang mengatakan itu. Kepalanya Ya, yang itu sudah Yohanes kupenggal yang apa? kupenggal kepalanya dan yang Dan- bangkit lagi. Itu Iya, klarifikasi bangkit dari lagi. Yohanes, betul? Iya. Klarifikasi dari Herodes, Itu betul? pernyataan Yohanes. Itu Iya, pernyataan. Herodes. Bukan, itu pernyataan Herodes. Herodes. Nah, itu Iya, pernyataan Herodes. Lah ya sudah. Iya, Berarti Herodes. ada konfirmasi, santai dulu Iya. dengerin. Ada konfirmasi Iya. dari Herodes, betul? Iya, Nah, sekarang ada pertanyaan konfirmasi saya, dari Herodes, betul. Pertanyaan saya, apa hak Iya, silakan, Herodes? apa? Apa haknya Herodes sehingga Herodes mempunyai Iya. hak untuk mengkonfirmasi atau mengklarifikasi? Apa Iya, haknya karena dia? dia mempunyai pemikiran juga. Oh, Makanya dia salah. punya hak. Karena dia mengingat. Salah. Karena dia masih mengingat bahwa Yohanes Pembaptis itu dia sudah bunuh. Ini dengerin, Dia Pak, sudah dengerin. bunuh, dia sudah penggal kepalanya. Iya kan? Dengerin dulu, Tetapi Pak. perhatikan, Pak. Aduh, perhatikan, ngomong Pak. sendiri. Sebenarnya Santai gimana? dulu, saya Sebenarnya selesaikan dulu gantian, poinnya. gantian juga dong. Kalau poinnya Gantian, saya belum gantian. dapat Pak Novel. Setelah ini Poinnya nanti saya ya, belum dapat. setelah ini nanti. Santai Setelah Pak ini Novel. nanti saya berharap kita kembangkan Pak dialog Novel. kita itu loh. Santai Pak Novel. Santai Pak Aduh, Novel. Santai ini dulu lah saya Pak Novel. bicara kalau begini ya. Pak Novel, santai dulu. Silakan. Di situ ada klarifikasi Ya, suka-suka dari pula, Bang. Di situ ada klarifikasi dari Herodes. Apa otoritas Herodes kok mengklarifikasi? Ya karena Herodes membunuh dia, yang memenggal dia, yang Ya, itu- telah kupenggal kepalanya. Bukan berarti benar apa yang dikatakan Herodes. Lo berarti bohong Herodes. Iya, bukan bohong. Dia Loh, bukan, gimana dia tidak Nah ini berbohong. nyamannya nyangkal Dia kitab merasa- sendiri. Oh nggak jujur ini nggak seru Enggak. ini Pak. Berbeda Nggak kalau jujur. bohong, Pak. Kalau bohong itu sama seperti Iya, yang lain. Artinya dia udah tahu itu salah, dia anggap Nah, itu nggak benar. jujur Nah, itu ini. namanya berbohong. Enggak Pak Novel Tetapi nggak kalau jujur. Herodes ini jujur. Ini loh. Enggak jujur, nggak jujur. Santai sedikit, Bang. Santai. Enggak jujur Pak Novel. Menurut saya Herodes ini